Assalamualaikum, para pemirsa setia channel Kisah Net. Sebelum kita masuk ke dalam kisah menarik kali ini, mari kita awali dengan bismillah dan sholawat. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah suaminya, Ahmad, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis, Siti merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Sejak hari itu, setiap sudut rumah yang dulu penuh dengan tawa, kini terasa kosong. Siti yang sebelumnya selalu ceria dan penuh semangat, perlahan berubah menjadi sosok yang pendiam dan tertekan. Keluarga dan teman-temannya tidak lagi melihat senyuman hangat di wajahnya, hanya keheningan yang menyelimuti hari-harinya. Ahmad, suami Siti, adalah sosok yang sangat ia cintai. Kehilangan tersebut bagai membawa Siti ke dalam jurang kesedihan yang dalam. Hari-hari yang dilaluinya terasa berat, seperti berjalan tanpa tujuan. Setiap malam, ia akan terjaga, menatap langit-langit kamar yang sunyi, mengenang kenangan indah bersama suaminya. Tak jarang, air mata Siti menetes tanpa ia sadari, mengingatkan dirinya bahwa ia kini harus hidup tanpa sosok yang paling ia cintai. Namun, ada sesuatu yang aneh mulai terjadi setelah beberapa bulan berlalu. Setiap malam, sekitar pukul 12, Siti akan menghilang begitu saja dari rumah. Kepergiannya tidak pernah diketahui oleh siapapun, bahkan anak-anaknya yang tidur di kamar sebelah. Terkadang, Siti kembali ke rumah dengan wajah lelah, namun senyum misterius tampak terlukis di wajahnya. Ia tidak pernah menjelaskan kemana ia pergi atau apa yang ia lakukan. Awalnya, keluarga mengira itu hanya rasa kesepian yang menghantuinya. Namun, ketika kebiasaan ini semakin menjadi jeti, kecurigaan mulai muncul. Rina, adik Siti, merasa tidak tenang melihat kakaknya yang selalu pulang tengah malam dengan cara yang misterius. "Siti, kamu kemana saja?" tanya Rina suatu malam. Siti hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku hanya pergi untuk mencari ketenangan." Jawaban yang samar itu tidak memuaskan rasa penasaran Rina. Suatu malam, Rina memutuskan untuk mengikuti Siti secara diam-diam. Dengan hati-hati, ia keluar dari kamarnya dan menyelinap keluar rumah. Dalam kegelapan malam, Rina memperhatikan kakaknya yang melangkah pelan menuju pintu belakang. Siti melangkah tanpa suara, seolah sudah sangat terbiasa dengan jalan yang ia tuju. Rina mengikuti langkah kakaknya dengan hati-hati, berusaha tidak terdengar. Mereka berjalan cukup jauh, melewati jalanan yang sunyi, hingga akhirnya sampai di pinggiran desa. Saat Siti berhenti di sebuah jalanan kecil yang dipenuhi pepohonan, Rina melihat ada seseorang yang sedang menunggu. Seorang pria tua berdiri di ujung jalan, mengenakan jubah hitam panjang yang menutupi tubuhnya. Dari kejauhan, Rina bisa melihat Siti berbicara dengan pria tersebut. Mereka tampak sangat akrab, seakan sudah lama saling mengenal. Rina terdiam, bersembunyi di balik sebuah pohon besar, tidak berani mendekat lebih jauh. Siti dan pria itu berbisik, meskipun suara mereka tidak bisa didengar dengan jelas. Rina merasakan suasana yang aneh, seperti ada sesuatu yang tidak biasa dengan pertemuan mereka. Tiba-tiba, Siti melihat ke arah pohon tempat Rina bersembunyi, seolah merasakan kehadirannya. Dengan cepat, Siti berdiri dan menghadap pria tersebut, lalu berbalik arah menuju rumah. Rina, yang sudah ketakutan, segera berlari kembali ke rumah dengan jantung berdegup kencang. Setibanya di rumah, Rina merasa bingung dan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pria itu? Mengapa Siti sering menghilang dan bertemu dengan orang tersebut di malam hari? Meskipun hatinya dipenuhi rasa penasaran, Rina merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Rina mulai mempertanyakan diri sendiri, apakah ia bisa membiarkan kakaknya melanjutkan kebiasaan misteriusnya? Atau apakah ia harus mencari tahu lebih jauh lagi apa yang sedang terjadi di balik semua ini? Yang jelas, Rina merasa ada rahasia yang belum terungkap, dan ia harus menemukan jawabannya. Rina tidak bisa tidur. Pikiran tentang apa yang ia lihat malam itu terus menghantui benaknya. Siti, kakaknya yang selalu penuh kasih sayang, kini tampak berubah menjadi sosok yang penuh dengan rahasia. Ada sesuatu yang aneh dalam setiap langkahnya, terutama saat ia menghilang di tengah malam, tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Setiap kali Rina berusaha bertanya, Siti hanya memberi jawaban samar yang membuatnya semakin bingung. Hari-hari berlalu,
dan kebiasaan Siti semakin terasa mencurigakan. Setiap malam, tepat pukul 12, Siti akan pergi dengan alasan yang tidak pernah jelas. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Yang Rina tahu hanyalah satu hal. Siti tidak pernah pulang dalam keadaan sama. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya setiap kali kembali mendapatkan semangat hidup yang baru. Namun, ada sisi lain yang lebih mengganggu. Siti sering berbicara sendiri, terkadang terlihat berbicara dengan seseorang yang tak terlihat oleh orang lain. Pada suatu malam yang kelam, Rina memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa lagi hanya diam. Hatinya yang cemas mendorongnya untuk mengetahui lebih jauh, untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi di balik kebiasaan aneh kakaknya. Kali ini, Rina memutuskan untuk mengikuti Siti lagi, namun dengan hati-hati dan lebih terencana. Ia tahu bahwa malam itu adalah saat yang tepat, karena ia sudah mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia ketahui. Setelah semua anggota keluarga tertidur, Rina keluar dari kamarnya. Langkahnya pelan dan hati-hati. Ia mengenakan pakaian gelap agar tidak terlihat. Saat ia berjalan menuju pintu belakang, ia melihat Siti sudah berdiri di sana, siap untuk pergi. Rina merunduk, bersembunyi di balik pohon besar di halaman belakang rumah, berusaha untuk tidak terdeteksi. Ia mengikuti langkah kakaknya. Kali ini lebih berhati-hati, dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka berjalan melalui jalanan desa yang sunyi. Suasana malam yang sepi semakin mencekam. Semakin jauh mereka berjalan, semakin aneh perasaan Rina. Udara malam terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang tidak beres di sekitar mereka. Siti berjalan tanpa ragu, seolah sudah sangat familiar dengan jalan ini. Rina semakin merasa ketakutan. Tetapi ia tetap memaksa dirinya untuk terus mengikuti. Tak lama setelah itu, mereka tiba di sebuah hutan kecil yang terletak di luar desa. Siti berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak hampir roboh. Rumah itu tampak sangat berbeda dari yang Rina bayangkan, seolah menyimpan banyak sejarah dan misteri. Di depan rumah itu, berdiri seorang pria yang mengenakan jubah hitam panjang, wajahnya tertutup bayangan. Siti tampak sangat akrab dengan pria itu, seolah sudah lama mengenalnya. "Selamat datang," kata pria itu dengan suara rendah dan berat, meskipun Rina tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Siti kemudian masuk ke dalam rumah, diikuti oleh pria itu. Rina tetap bersembunyi di balik pohon, gemetar. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang asing dan gelap. Setelah beberapa menit, Siti dan pria itu keluar dari rumah. Siti tampak lebih tenang, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan tulus. Senyum itu bukan senyum yang biasa, melainkan senyum yang penuh kedamaian. Rina merasa seperti ada yang aneh, ada perubahan yang terasa, tetapi ia tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Siti kembali berjalan menuju rumah, dengan pria itu mengikutinya, tetapi ia tetap berada di belakang, menjaga jarak. Rina merasa bingung. Siapa pria itu? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu? Mengapa Siti tampak berbeda setelah bertemu dengan lelaki itu? Apa yang membuatnya begitu damai? Sesampainya di rumah, Rina kembali dengan perasaan bingung yang semakin dalam. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa ia baru saja menemukan sebuah petunjuk, dan ia harus menemukan jawabannya, apapun yang terjadi. Semua ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rina tidak bisa tidur semalam suntuk. Pikiran tentang apa yang baru saja ia saksikan di hutan kecil itu terus menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya? Kenapa Siti selalu menghilang begitu saja setiap malam dan kembali dengan wajah yang berbeda? Senyum damai yang ia tunjukkan setelah bertemu dengan pria misterius itu tidak bisa dicerna begitu saja oleh Rina. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia harus mencari tahu lebih dalam. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Ia tahu, untuk mengungkapkan semua ini, ia tidak bisa hanya bergantung pada perasaan dan dugaan semata. Ia harus mendapatkan bukti. Malam itu, ia kembali mempersiapkan diri untuk mengikuti Siti. Namun kali ini, ia sudah mempersiapkan rencana yang lebih matang. Dengan tekad yang bulat, Rina memutuskan untuk mengikuti setiap langkah kakaknya tanpa terdeteksi. Sekitar pukul 11 malam, Rina menyelinap keluar dari kamar. Siti, seperti biasa, sudah berada di ruang tamu,
menatap langit malam melalui jendela. Rina menunggu hingga kakaknya pergi seperti yang ia duga. Begitu Siti keluar dari rumah dengan langkah mantap, Rina langsung mengikuti dari belakang. Ia berusaha menjaga jarak, tetapi tetap memastikan bahwa ia bisa melihat setiap gerakan kakaknya. Malam itu, Siti tidak pergi ke tempat yang sama seperti yang Rina saksikan sebelumnya. Kali ini, Siti tampaknya menuju arah yang berbeda. Dengan hati-hati, Rina mengikuti. Mereka melintasi jalan-jalan yang sudah familiar bagi Rina, namun semakin jauh mereka berjalan, semakin asing rasanya. Tidak ada suara apapun, hanya langkah kaki yang terdengar di malam yang sunyi. Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun rasa ingin tahu mengalahkan segala ketakutannya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kawasan yang jauh dari desa, di sebuah lembah yang tertutup oleh pepohonan rimbun. Rina terkejut melihat sebuah bangunan besar, sangat berbeda dengan yang ada di desanya. Bangunan itu tidak tampak seperti rumah biasa, melainkan lebih seperti sebuah kuil atau tempat ibadah yang sangat tua. Bangunan itu dipenuhi ukiran-ukiran yang aneh, dan atmosfer di sekitarnya terasa gelap dan menakutkan. Tidak ada suara yang terdengar, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Siti berhenti di depan bangunan tersebut, dan sekali lagi, pria berjubah hitam itu muncul. Rina merasa ketakutan, tetapi ia tetap mengamati dari jauh. Siti dan pria itu berbisik satu sama lain, tampak semakin akrab. Tidak lama kemudian, mereka berdua masuk ke dalam bangunan itu. Rina yang penasaran, mencoba mencari cara untuk menyusup lebih dekat, tetapi ia merasa takut dengan suasana yang begitu asing dan penuh misteri. Ia merasa seolah berada di dunia yang berbeda. Dari tempat sembunyiannya, Rina bisa melihat sekilas ke dalam bangunan. Di dalamnya, ada banyak benda-benda kuno dan simbol-simbol yang tampaknya berhubungan dengan hal-hal gaib. Suasana di dalam sangat gelap, hanya diterangi oleh beberapa obor yang menyala di dinding. Siti dan pria berjubah itu terlihat berbicara dengan serius, dan Rina bisa merasakan ketegangan di udara. Setelah beberapa waktu, pria itu mengeluarkan sebuah benda berbentuk batu hitam yang bersinar samar. Ia memberikan batu itu kepada Siti, yang tampak menerima dengan tangan gemetar. Rina yang melihat itu semakin merasa tidak nyaman. Apa sebenarnya batu itu? Mengapa Siti menerima benda tersebut dengan penuh kehati-hatian? Siti lalu mengucapkan beberapa kata yang terdengar seperti mantra atau doa dalam bahasa yang tidak dikenal Rina. Tanpa sadar, Rina mendekat sedikit lebih dekat, berusaha mendengarkan dengan seksama. Tiba-tiba, Siti menoleh ke arahnya, seolah merasakan kehadirannya. Dengan cepat, Rina mundur dan bersembunyi di balik pohon besar yang ada di dekat bangunan. Jantungnya berdegup kencang, merasa seperti berada dalam bahaya yang mengintai. Namun, Siti tidak mengejarnya. Ia melanjutkan ritualnya dengan pria itu, yang semakin lama semakin tampak seperti sebuah upacara yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Rina, yang tidak ingin semakin terjebak, memutuskan untuk kembali ke rumah, namun ia membawa satu pertanyaan besar dalam benaknya. Apa yang terjadi pada kakaknya? Mengapa ia terlibat dalam hal-hal yang begitu misterius dan berbahaya? Saat Rina kembali ke rumah, ia merasa sangat cemas. Semua yang ia saksikan malam itu seolah membuka pintu ke dunia yang sangat berbeda. Sebuah dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati, namun ia juga merasa bahwa ia harus melanjutkan pencariannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Hari-hari setelah malam itu, Rina merasa cemas dan gelisah. Setiap kali ia bertemu dengan Siti, ada perubahan besar dalam diri kakaknya. Walaupun Siti terlihat lebih tenang dan lebih cerah, ada sesuatu yang sangat berbeda. Wajahnya tidak lagi dipenuhi kesedihan, namun seolah ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Siti tidak lagi berbicara banyak, hanya tersenyum tipis ketika berbincang dengan orang lain, dan seringkali terlihat melamun seperti memikirkan sesuatu yang jauh di luar jangkauan pikiran orang biasa. Rina semakin yakin bahwa pertemuannya dengan pria berjubah hitam itu bukanlah kebetulan. Namun, ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Siti dan pria misterius itu. Apakah mereka hanya berteman, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan mereka? Rina tidak bisa berhenti berpikir. Ia merasa seperti sedang memasuki dunia yang gelap dan tidak bisa keluar lagi. Pada suatu malam,
Rina memutuskan untuk mengikuti Siti lagi, kali ini dengan niat untuk memecahkan misteri yang sudah menghantuinya. Siti keluar dari rumah seperti biasa, sekitar pukul 12 malam, dengan langkah pelan dan mata yang tampak tenang. Namun kali ini, Rina sudah bersiap. Ia tahu bahwa malam ini adalah kesempatan terakhir untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rina mengikuti Siti sejauh mungkin, melintasi jalan yang sama, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang Rina belum pernah lihat sebelumnya. Di tengah hutan, di dekat sungai kecil, ada sebuah pondok tua yang sangat terpencil. Pondok itu tampak terabaikan dan sudah sangat usang, namun ada cahaya yang terlihat dari dalam. Siti berhenti di depan pondok itu dan mengetuk pintu dengan cara yang sudah sangat familiar. Tidak lama kemudian, pria berjubah hitam itu muncul di pintu, menatap Siti dengan ekspresi yang sulit dibaca. Rina yang bersembunyi di balik pohon besar, semakin tidak sabar. Ia melihat Siti memasuki pondok itu, diikuti oleh pria berjubah hitam tersebut. Rina memutuskan untuk mendekat sedikit lebih jauh, mencoba mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan. Dengan hati berdebar, ia melangkah perlahan menuju jendela pondok yang terbuka sedikit. Apakah ini waktunya? Suara pria itu terdengar dalam keheningan malam. Suaranya rendah dan berat, namun jelas terdengar. Siti mengangguk, "Aku sudah siap. Aku tidak bisa kembali ke hidupku yang dulu. Aku harus terus maju." Rina yang mendengar itu semakin bingung. Apa yang Siti maksud dengan terus maju? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pondok itu? Ia memutuskan untuk lebih mendekat lagi, tetapi tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. "Siapa di sana?" Suara pria berjubah itu terdengar dengan sangat tegas, membuat Rina terkejut. Ia buru-buru mundur, namun sebelum ia bisa berlari, pria itu sudah berdiri di pintu pondok, menatapnya dengan mata tajam. Kamu mengikuti kami?" katanya dengan suara dalam yang penuh tekanan. Rina terdiam, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, sebelum pria itu bisa bergerak lebih jauh, Siti muncul di pintu. "Rina, kamu tidak boleh di sini," kata Siti dengan suara yang tegas, namun ada kelembutan yang menyelip di dalamnya. Rina merasa kebingungan dan marah. "Kenapa, Kak? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang semua ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dia?" tanya Rina dengan penuh emosi. Siti menghela napas, matanya terlihat sedih. "Rina, aku melakukan ini bukan karena aku ingin menjauh dari kamu, tapi karena ini adalah jalan hidup yang harus aku jalani. Dia adalah seseorang yang bisa membantuku untuk melanjutkan hidupku setelah apa yang terjadi. Aku terjebak dalam dunia yang sangat berbeda, dan aku harus melangkah maju, meskipun itu berarti meninggalkan segala yang dulu." Pria berjubah itu menatap Siti dengan penuh perhatian. Dia harus tahu, "Siti, tidak ada lagi jalan mundur. Ini adalah takdirmu sekarang," katanya dengan suara yang dalam dan penuh arti. Rina merasa hatinya hancur mendengar penuturan kakaknya. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa marah atau khawatir. Siti, kakaknya yang dulu selalu menjadi panutan dan pelindungnya, kini berubah menjadi sosok yang tak bisa ia pahami. Apa yang telah terjadi padanya? Apa yang Siti lakukan bersama pria ini hingga akhirnya ia memilih jalan yang tidak bisa dimengerti? Siti berjalan mendekatkan dirinya kepada Rina. "Aku tidak ingin kamu takut, Rina. Aku tidak ingin kamu benci aku. Tapi ini adalah keputusan yang sudah aku ambil. Aku harus berbuat sesuatu untuk diriku sendiri. Aku sudah tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu." Siti merangkul adiknya dengan lembut, namun tatapannya tetap penuh keraguan. Pria berjubah itu mengangguk pelan. "Jika kamu ingin melanjutkan, kamu harus menerima apa yang ada di depanmu. Ini adalah jalan yang penuh dengan misteri, tetapi juga penuh dengan kekuatan yang bisa mengubah hidupmu." Rina merasakan ada sesuatu yang sangat besar yang sedang terjadi, sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang bisa ia pahami. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan bahwa ia harus mengetahui lebih banyak tentang jalan yang dipilih kakaknya. Meskipun itu penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Pagi itu, Rina merasa bingung dan tertekan. Setelah pertemuan yang mengejutkan dengan Siti dan pria berjubah hitam, ia merasa seperti berada di tengah dunia yang tidak ia kenal. Kakaknya,
yang dulu ia kenal sebagai wanita yang penuh kasih dan perhatian, kini tampak begitu jauh dan berubah. Semua pertanyaan yang muncul dalam dirinya semakin mengganjal, tetapi ia merasa tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Namun, satu hal yang pasti, Rina tidak bisa lagi berpaling dan membiarkan misteri ini begitu saja. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rina memutuskan untuk berbicara dengan Siti. Ia harus mengungkapkan perasaannya dan bertanya langsung kepada kakaknya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu bahwa Siti mungkin tidak ingin membicarakan hal itu, tetapi Rina merasa bahwa sudah saatnya untuk membuka semua tabir rahasia ini. Malam itu, setelah semua orang tidur, Rina mendekati Siti yang sedang duduk di beranda rumah, menatap langit malam yang penuh bintang. Siti tampak begitu tenang, tetapi Rina bisa merasakan ketegangan dalam diri kakaknya. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik mata Siti yang tampak begitu damai. "Kak, aku ingin bicara," kata Rina dengan suara lembut namun tegas. Siti menoleh dan matanya yang biasanya penuh kebahagiaan kini tampak seperti menyimpan beban yang sangat berat. "Ada apa, Rina?" jawab Siti dengan nada datar, namun ada rasa khawatir yang terpendam di dalamnya. Rina duduk di sampingnya, memandangi wajah kakaknya yang kini tampak berbeda. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang pria itu? Kenapa kamu pergi setiap malam? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Siti terdiam beberapa saat, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Kemudian, dengan suara pelan, ia mulai bercerita. "Rina, ini bukanlah sesuatu yang bisa aku ceritakan dengan mudah. Aku tahu kamu khawatir, tapi ini adalah jalan yang harus aku jalani. Pria yang kamu lihat itu, dia bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang dukun yang mengerti tentang kehidupan setelah kematian. Dia memberiku kesempatan untuk bertemu dengan Ahmad, suamiku." Rina merasa seolah dunia berputar cepat. "Apa, kamu bisa bertemu dengan Ahmad?" tanyanya terkejut. Siti mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. "Iya, Rina, aku bisa bertemu dengannya lagi. Aku tahu ini terdengar gila, tapi dia memberiku kekuatan untuk berbicara dengan roh orang yang sudah meninggal. Aku tidak bisa hidup dengan kehilangan Ahmad begitu saja. Aku merasa terperangkap dalam kesedihan yang begitu dalam, dan aku tidak bisa melanjutkan hidup tanpa bisa mendengar suaranya, melihatnya lagi." Rina terdiam, mencoba mencerna semua yang dikatakan oleh kakaknya. "Tapi, Kak, itu berbahaya. Kamu bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, dan sekarang kamu terlibat dalam hal-hal yang aneh. Aku tidak tahu apakah ini bisa membuatmu bahagia atau malah semakin membahayakan hidupmu." Siti menunduk, meremas tangannya di atas pangkuan. "Aku tahu, Rina. Aku tahu ini tidak normal. Aku merasa bersalah setiap kali aku berpikir tentang kamu dan anak-anak. Aku tahu ini adalah pilihan yang sulit, tetapi aku merasa terjepit di antara dunia ini dan dunia yang lain. Aku harus melakukan ini, Rina. Aku tidak bisa terus hidup dalam kesedihan tanpa ada harapan." Rina merasakan kekhawatiran yang dalam di hatinya. Ia tidak tahu apakah ia harus mendukung keputusan kakaknya atau mencoba menghalanginya. Tetapi, satu hal yang ia tahu, Siti tidak bisa dibiarkan melanjutkan jalannya sendirian dalam dunia yang gelap ini. "Aku akan mendukungmu, Kak," kata Rina akhirnya. "Tapi, aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu. Aku akan berusaha mencari cara agar kamu bisa keluar dari ini. Kamu tidak bisa melakukan semuanya sendirian." Siti menatap Rina dengan tatapan yang penuh terima kasih, meski ada kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. "Terima kasih, Rina. Aku tahu kamu akan selalu ada untukku, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini tanpa kamu." Namun, meskipun Rina telah berbicara dari hati ke hati dengan kakaknya, ia tidak merasa lega. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengancam, sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Siti telah memilih jalannya, tetapi apakah jalan itu benar-benar yang terbaik? Apa yang akan terjadi pada mereka berdua jika terus terjebak dalam dunia yang penuh dengan kekuatan gaib dan misteri? Hari-hari berlalu, dan meskipun Rina mendukung kakaknya, ia merasa semakin gelisah. Ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bermain di balik semua ini. Rina merasa bahwa ia harus segera bertindak,
sebelum terlambat. Seminggu setelah percakapan yang penuh emosi dengan Siti, Rina merasakan ada sesuatu yang semakin berubah dalam diri kakaknya. Meskipun Siti mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan hidupnya, ada perubahan yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali Rina bertemu dengan kakaknya, ia merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Siti tidak lagi seperti dulu, tidak lagi seperti kakaknya yang selalu mengayomi dan memberi kasih sayang tanpa syarat. Kini, ada sesuatu yang gelap dan misterius yang menyelubungi dirinya. Pada malam yang biasa, sekitar pukul 12, Rina terbangun dari tiduran dengan perasaan gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Suasana di luar rumah sangat sunyi dan hanya suara angin yang terdengar. Namun entah mengapa, Rina merasa seperti ada yang berbeda. Ia memutuskan untuk keluar dari kamarnya dan memeriksa keadaan rumah. Di ruang tamu, ia melihat Siti sedang duduk dengan wajah kosong, menatap keluar jendela. Matanya yang biasanya penuh dengan kehangatan dan keceriaan kini tampak kosong, seolah ada beban berat yang ia simpan dalam pikirannya. Rina mendekati kakaknya dan duduk di sampingnya. "Kak, ada apa? Kamu tampak sangat lelah dan jauh," tanya Rina dengan lembut, mencoba untuk mengembalikan kedekatan mereka. Siti menoleh pelan, tetapi kali ini tatapan matanya berbeda. Ada sesuatu yang sangat asing dalam tatapannya. "Aku baik-baik saja, Rina. Aku hanya merasa sedikit lelah, itu saja," jawab Siti dengan nada datar yang membuat Rina semakin khawatir. Namun, apa yang lebih mengkhawatirkan adalah perubahan yang terjadi pada Siti beberapa hari ini. Kakaknya tidak lagi keluar malam dengan alasan yang jelas, tetapi Rina merasa bahwa ada sesuatu yang membuatnya tetap terjebak dalam ketidakpastian. Siti sering menghabiskan waktu berjam-jam di kamar, berbicara dengan dirinya sendiri. Atau terkadang bahkan menulis sesuatu di buku catatan kecil yang ia simpan. Namun, setiap kali Rina bertanya apa yang ia tulis, Siti hanya tersenyum dan mengatakan itu adalah hal pribadi. Rina merasa semakin terasingkan, meskipun ia berusaha untuk mendekati kakaknya. Ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi, dan ia tidak bisa lagi menunggu dengan diam. Pada suatu malam, saat Rina berjalan menuju kamar Siti untuk mengecek kondisi kakaknya, ia mendengar suara aneh dari dalam. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang berbicara dengan suara yang sangat dalam dan berat. Rina merasa kakinya gemetar. Namun ia memberanikan diri untuk mendekatkan telinganya ke pintu kamar Siti. Dari dalam, ia bisa mendengar suara yang tidak dapat ia mengerti, seperti sebuah mantra atau kata-kata yang sangat asing. Rina merasa panik dan segera membuka pintu kamar Siti tanpa memberi kesempatan untuk kakaknya berbicara. Saat pintu terbuka, Rina melihat Siti sedang duduk di meja tulis dengan wajah serius, menulis di atas kertas sambil berbicara dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Buku catatan yang ada di depannya terbuka lebar, penuh dengan tulisan yang terlihat seperti simbol-simbol kuno. "Siapa yang kamu ajak bicara, Kak?" tanya Rina. Suaranya bergetar. Siti menoleh dengan cepat. Dan kali ini ekspresinya sangat berbeda dari biasanya. Wajahnya tampak seperti terbagi antara kebingungan dan keteguhan. "Rina, kamu tidak mengerti apa yang sedang aku lakukan," kata Siti, suaranya berat dan serak. "Ini adalah bagian dari jalan yang harus aku jalani. Aku tidak bisa kembali. Aku harus melanjutkan ini, meskipun itu membuatku kehilangan segalanya." Rina terdiam. Hatinya hancur melihat kakaknya yang dulu penuh kasih, kini menjadi begitu terikat dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Siti tidak lagi sama. Rina tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa seperti berada di dunia yang jauh dari kenyataan, di mana kakaknya kini terjebak dalam kekuatan yang tidak bisa ia fahami. "Apakah ini semua tentang pria itu?" tanya Rina, dengan suara penuh kebingungan. Siti menunduk, menggenggam buku catatannya erat-erat. "Dia memberiku kekuatan, Rina. Aku bisa berkomunikasi dengan mereka yang sudah meninggal. Aku bisa berbicara dengan Ahmad, dan itu memberi aku kedamaian yang tidak bisa aku temukan di dunia ini. Tapi ini ada harganya, Rina. Harga yang sangat mahal." Rina merasa hatinya semakin sesak. Ia merasa tak berdaya, tidak bisa mengembalikan kakaknya yang dulu. Semua ini terlalu besar untuknya. Namun, satu hal yang pasti,
Rina tidak bisa membiarkan Siti terus terjebak dalam dunia yang penuh dengan bayang-bayang gaib ini. Ia harus melakukan sesuatu, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Rina memutuskan bahwa ia harus mencari cara untuk membawa kakaknya keluar dari dunia ini. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia tidak akan menyerah. Rina akan menemukan cara, bahkan jika itu berarti ia harus melawan kekuatan gaib yang mempengaruhi hidup kakaknya. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Perasaan cemas yang menggerogoti hatinya semakin parah. Kakaknya, Siti, yang dulu menjadi tempat ia berlindung, kini tak bisa lagi dikenali. Ia merasa seperti berada di dunia yang sangat berbeda, penuh dengan rahasia dan kekuatan gaib yang tidak bisa ia pahami. Rina tahu, jika tidak segera bertindak, ia bisa kehilangan kakaknya selamanya. Waktu semakin sempit. Rina memutuskan untuk berbicara sekali lagi dengan Siti. Ia harus mengungkapkan perasaan hatinya, walaupun itu berarti menghadapi kenyataan yang pahit. Tetapi kali ini, Rina tahu bahwa ini adalah keputusan besar. Ia harus menghadapi apapun yang ada di depan mereka berdua. Malam itu, saat Siti duduk di beranda rumah, menatap bulan yang cerah, Rina mendekatinya. "Kak, aku tidak bisa lagi melihatmu seperti ini. Aku tidak bisa membiarkanmu terus berada di dunia yang tidak bisa kita kendalikan," kata Rina. Suaranya penuh emosi. Siti menoleh, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, Rina melihat tatapan yang penuh keraguan di mata kakaknya. "Aku tahu, Rina, aku tahu kamu khawatir, tapi ini sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa keluar dari dunia ini begitu saja. Aku sudah terlalu terikat dengan kekuatan yang lebih besar dari yang kamu bisa bayangkan," jawab Siti dengan suara yang berat. Rina merasakan hatinya hancur. Ia tahu betul bahwa kakaknya tidak lagi berada dalam kendali dirinya. Semua yang terjadi di sekitar mereka telah melampaui pemahaman manusia biasa. "Tapi Kak, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untukmu. Kita bisa menghadapi ini bersama-sama. Aku tidak bisa kehilanganmu begitu saja." Siti terdiam sejenak, kemudian bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pintu. "Aku tidak ingin kamu terus merasakan beban ini, Rina. Aku sudah terlalu jauh," kata Siti. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku harus melangkah lebih jauh, dan tidak ada yang bisa menghentikanku." Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan keras, dan dari dalam muncul pria berjubah hitam yang selama ini selalu mengikuti Siti. Rina langsung terperanjat. "Kamu!" teriak Rina dengan penuh kemarahan. "Apa yang telah kamu lakukan padanya?" Pria itu menatap Rina dengan wajah datar, seolah tidak merasa terganggu. "Dia memilih jalan ini, Rina. Aku hanya menunjukkan jalan yang harus ia jalani. Dan sekarang, tidak ada yang bisa mengubah takdirnya," jawabnya dengan tenang. Rina merasa seperti dunia di sekitarnya runtuh. Semua yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir seolah mengarah pada titik ini. Apa yang terjadi pada kakaknya? Kenapa Siti tidak bisa kembali lagi ke kehidupan yang mereka kenal? Siti berdiri di samping pria berjubah itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas perasaan kakaknya. Siti tampak kosong, seperti seseorang yang telah sepenuhnya diserahkan kepada dunia yang penuh dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Di dalam dirinya, Rina merasakan kepedihan yang mendalam. "Tolong, Kak, jangan pergi." Rina berusaha meraih tangan Siti, tetapi kakaknya menarik tangannya dengan pelan. "Maafkan aku, Rina," kata Siti dengan suara lembut. "Aku harus pergi. Aku tidak bisa kembali lagi ke dunia yang dulu. Ini adalah takdirku, dan aku harus menerima kenyataan ini." Rina terdiam, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa seperti kehilangan satu-satunya orang yang selama ini selalu ada untuknya. Tanpa Siti, ia merasa tidak ada lagi harapan di dunia ini. "Kak, jangan pergi. Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpamu." Siti menatap adiknya dengan mata yang penuh rasa sakit. "Kamu akan baik-baik saja, Rina. Aku akan selalu ada di hatimu, meskipun kita tidak lagi bersama. Aku berharap kamu bisa hidup dengan bahagia, meskipun aku harus pergi." Setelah berkata demikian, Siti menoleh kepada pria berjubah itu. Tanpa kata, pria itu memberikan anggukan kecil,
Dan keduanya mulai berjalan menuju pintu yang tampaknya akan membawa Siti ke dunia yang tak terjangkau oleh Rina. Sebelum mereka pergi, Siti melambaikan tangan satu kali terakhir kepada Rina, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam. Rina hanya bisa berdiri di sana, merasa hancur dan tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya terasa begitu cepat, dan ia merasa seperti kehilangan segalanya. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah tidak ada yang tersisa dari dunia yang dulu ia kenal. Namun, dalam kepedihan itu, Rina tahu satu hal. Hidup harus terus berjalan. Walaupun Siti telah memilih jalan yang berbeda, walaupun ia harus berjuang dengan perasaan kehilangan yang mendalam, Rina harus melangkah maju. Ia akan terus mengenang Siti dan semua kenangan indah yang mereka bagi bersama. Dan meskipun takdir telah membawa mereka ke jalan yang terpisah, Rina yakin bahwa suatu hari nanti, ia akan bisa melihat kakaknya lagi meskipun hanya dalam kenangan. Dengan air mata yang masih mengalir, Rina memandang langit malam yang penuh bintang. Ia tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan misteri dan kekuatan yang tidak dapat dipahami, ada satu hal yang tetap abadi. Cinta yang tidak akan pernah hilang. Bismillah dan sholawat, semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan cerita inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.